Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya. Apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas. Tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal? Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu, ujar Abu Nawas. Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal, dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman? Protes Abu Nawas. Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati, timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya, tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Ya benar Paduka, tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya, balas Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu saya kabulkan, ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka, kata Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu, terang Baginda Raja. Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, benar Abu Nawas. Silakan, kamu bunuh anak ayam itu, perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan, tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. Ya Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya, ucap Baginda Raja.
"Ya ini saya sedang melakukannya Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya?" tanya Abu Nawas. "Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah, silakan kamu pulang," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman?" balas Abu Nawas. "Baik, akan aku tepati janjiku," ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah yang besar yang melibatkan pejabat negara pun Abu Nawas babat habis. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. "Tuan hakim, saya minta tolong tuan. Saya titip uang 1.000 dinar. Karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan," kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. "Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami," kata mereka kepada tuan hakim. "Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur tuan hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1.000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. "Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian?" tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan tuan hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. "Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini, terimalah uang 100 dinar, ucap tuan hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan tuan hakim memang benar adanya.
Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar. Ayo kita temui si hakim tamak itu. Akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi Tuan Hakim. "Hei Hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka itu kan 1000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah, yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Oi Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar. Sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini. Karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut.